Waalaikumsalam. Iya Bu, ada yang bisa dibantu? Mau nanya-nanya Bu, kenapa ya ini pinggang kalau malam nggak sakit? Oh, terus Kadang-kadang head itu biasanya 7 hari, 4 hari suka keputihan, kadang suka marah-marah nggak jelas. Tapi saya suka main gitu keluar supaya nggak marah-marah. buat biar berkurang gitu ya Bu ya? Gak kumpul sama teman-teman gitu kan, biasa sama emak makan ikan temong juga seneng kan ya? Bener, Iya. bener banget. Baik Ibu, sebelumnya isinya kalau tahu berapa ya Bu ya? Usianya sekarang 42. 42 tahun. Oh, baik ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Ika. Saya di sini akan menjelaskan keluhan sesuai keluhan yang Ibu rasakan. Jadi kalau dilihat dari keluhannya, Ibu gampang marah, headnya sudah mulai tidak teratur. Itu salah satu tanda ketidaknyamanan pada Ibu premenopause menghadapi masa menopause. Sebelumnya gimana perasaan Ibu kalau mengalami hal-hal tersebut? Cemas atau biasa aja atau seperti apa? Baik, Ibu gimana perasaannya kalau merasakan hal yang seperti itu? Gimana? Santai aja atau khawatir atau cemas atau? Kalau aku biasanya sih dibawa santai aja kali. Tapi terlalu ada dipikir. rasa-rasa, iya, rasa-rasa khawatir rasanya. Apa gimana Bu kalau ke suami? Apa ada keluhan atau gimana? Ya suka merasa cemas, nggak bisa ngelayani dengan baik aja Bu. Oh iya benar sih ya Bu ya. Jadi kepikiran gitu ya. Iya. Baik. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan. Jadi premenopause itu apa? Jadi premenopause itu adalah fase peralihan dari masa subur menuju masa tidak adanya pembuahan. Jadi misalnya Ibu kemarin masih subur-suburnya itu masih bisa ngapa-ngapain. Jadi sekarang sudah mulai berhati-hati ya Bu ya. Baik, sebelumnya saya menjelaskan tadi sudah dilakukan pemeriksaan seperti tensi ya Bu ya, tadi sudah ditensi. Hasilnya yaitu 110/80, kemudian nadinya 87 dan pernapasannya 26 kali per menit serta suhunya itu 36 derajat. Baik Ibu, barusan yang Ibu rasakan seperti sakit punggung, sedikit cemas, kemudian kalau malam suka terbangun, itu adalah salah satu gejala dari kecemasan ya Bu ya, gejala mau menopause ya Bu, tanda-tanda mau menopause. Tapi menopause itu sendiri berakhir biasanya umumnya yaitu di usia 50 tahun. Jadi berhenti semuanya, mulai dari yang tadi subur, karena kalau Ibu 42 tahun itu masih bisa ini ya Bu ya, kemungkinan ada yang masih subur, ada yang masih ini, tergantung hormonnya masing-masing ya Bu ya. Cuman adanya penurunan saja dari hormon estrogen dan progesteronnya sehingga keluhan tersebut bisa muncul. Kemudian masa menopause itu apa ya? Masa waktu perhentian menstruasi secara permanen yang terjadi menyusul hilangnya aktivitas ovarium. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, headnya udah berhenti total itu pada masa menopause ya Bu ya. Sedangkan premenopause menuju ke masa menopause itu biasanya bisa dialami 4-5 tahun sebelumnya ya, umumnya wanita, dan usianya biasanya di antara 40-50 tahun itu baru stop keseluruhannya. Kemudian gejala-gejala yang lain bisa dari perubahan fisik, yaitu kulitnya menipis, rada keriput,
timbul pigmentasi pada kulit, kukunya juga agak rapuh dan berwarna kuning ya Bu ya. Nenek dong. Kan mendekati ke situ. Mulutnya agak kering serta lidah seperti terbakar, matanya kering, rambutnya menipis, vagina kering, tulang menjadi keropos dan mudah patah. Kemudian untuk psikis, merasa tua, tidak menarik lagi, merasa tertekan karena takut menjadi tua, lebih sensitif seperti emosional yang tadi ya Bu ya, gampang emosian atau gampang marah, suka berubah-berubah mood. Kemudian agak sedikit cemas, depresi, takut tidak mendapatkan pelayanan suami dengan baik. Kemudian faktor-faktornya itu apa saja yang mempengaruhinya? Bisa dari pengetahuan, misalnya ibu sekarang tidak mengetahui apa itu premenopause, apa itu menopause, mungkin ibu akan mengalami hal tersebut dengan rasanya kaget. Cuman kalau ibu mengerti dan ibu mempunyai ilmunya, nanti ibu tidak kaget lagi kesananya ya Bu ya. Kemudian bisa dari dukungan keluarga, misalnya keluarga, kamu ini udah nggak subur lagi misalnya, jadi agak sedikit merawat diri misalnya dari keluarga. Kalau keluarganya baik dukungannya, terutama suami menerima bahwa ibu kodratnya seorang wanita memang ada masanya, yaitu masa menopause, dengan baik, insya Allah ibu kecemasannya juga akan berkurang. Benar kan ibu ya? Iya. Tapi kalau misalnya suami tidak mendukung, keluarga tidak mendukung, malah mencaci, biasanya psikologis ibu juga akan terkena. Faktor yang mempengaruhi perubahan kondisi mental fisik, biasanya kesehatan umum karena sakit ya Bu ya, kemudian keturunan, lingkungan juga bisa, kemudian gangguan saraf dan yang lain-lain ya Bu ya. Selanjutnya yaitu tingkatan dari kecemasan itu sendiri. Kalau dilihat-lihat ibu ada sedikit kecemasan ya, sedangkan yang saya tahu kecemasan itu ada 3, yaitu dibagi 3 tingkatan. Yang pertama itu ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan itu cemas yang normal, yang biasa menjadi bagian sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan perhatian. Tetapi individu mampu memecahkan masalah. Jadi seperti yang ibu katakan tadi, ibu mengalami gampang marah, suka berubah-berubah mood, kemudian suka sakit pinggang, kemudian kesusahan pas bangun tengah malam kan ya Bu ya. Nah seperti itu, kalau ibu bisa mengatasi, ibu termasuk merupakan kecemasan yang ringan karena ibu bisa mengatasinya. Kayak tadi ngobrol bersama teman-teman, bercanda sama teman-teman, itu salah satu cara untuk menghilangkan atau mengurangi rasa cemas ya Bu ya. Sedangkan tingkat yang kedua yaitu sedang, perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang benar-benar beda. Individu menjadi gugup atau agitas, yaitu perasaan gelisah, jengkel, gugup, dan lain-lain. Kemudian tingkat yang berat ini melibatkan perasaan takut dan tertekan atau seperti orang yang diteror. Sangat mengurangi lapang persepsi individu, cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik serta tidak berpikir tentang hal yang lain. Nah, ini sudah fase yang sangat berat, yaitu fase depresi sampai panik ya Bu ya. Ini tingkatan-tingkatan dari kecemasan. Kalau dilihat dari keluhan ibu dan juga permasalahan yang ada, ibu termasuk kecemasan yang ringan. Jadi ibu bisa mengatasinya dengan baik ya Bu ya. Dan insya Allah dengan adanya pengetahuan yang baru tentang premenopause menghadapi masa kecemasan pada saat menopause, ini nanti buat bekal ibu dalam kedepannya ya Bu ya, biar tidak terlalu cemas. Kemudian penata laksanaannya apa? Yang pertama itu relaksasi pikiran, menenangkan diri dan menyiapkan diri untuk menghadapi masa menopause. Jadi kayak healing tadi, nah masuk nih bisa bikin kecemasan bisa hilang nih. Terus bercanda bersama teman sebaya ya Bu ya.
ngakak-ngakak. Itu juga bisa menghilangkan kecemasan. Kata orang kalau suka bercanda, suka ketawa itu awet muda, benar nggak? Kemudian mengikuti penyuluhan terutama yang berkaitan dengan menopause, mengikuti kegiatan positif seperti pengajian, aktivitas keagamaan, kemudian sehingga dapat memberikan pengetahuan dan lebih membuat klien menerima kodratnya sebagai wanita. Kemudian kalau kecemasan ini apabila tidak ditangani dengan baik, terjadinya kecemasan yang terancam mengalami stres dan juga depresi. Dampak negatifnya pada kondisi kejiwaan dapat depresi, gelisah, dan juga gemetar dan juga lain-lain. Nah, udah paham ya Bu ya? Apa yang sudah saya jelaskan tadi? Paham Bu. Ya, benar. Salah satunya apa tadi Bu? Gejala kecemasan, gejala premenopause yang Ibu ketahui. Itu tadi cemas, sering sakit punggung, merasa tidak bisa melayani suami dengan baik. Iya benar sih Bu, benar. Itu di sini ada leaflet. Nah, ini bisa Ibu pergunakan kalau misalnya penjelasan saya kurang jelas, Ibu bisa baca-baca lagi. Ini buat apa ya? Buat baca-baca aja ya Bu ya di rumah. Semoga bermanfaat karena ini salah satu pengetahuan yang penting juga buat bekal nanti menghadapi masa menopause ya Bu ya. Sudah Bu. Sudah ya. Sudah. Jadi harus sering-sering aja. Iya bener. Bener Kerja. Ya oke Ibu, terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Terima kasih Bu ya. Iya,